Mas, aku baru aja didiagnosa kanker stadium akhir. Dokter bilang waktuku gak lama lagi. Gimana kalau Allah tiba-tiba manggil aku, Mas? Aku takut banget. Ya Allah, kasihan banget Angga. Gimana cara tenangin dia? Gak kebayang kalau dia pergi tanpa rasa damai. Lagi ngelamunin apa sih mas? Pagi-pagi udah bengong. Ntar jodohnya jauh loh. Bukan bengong, Mas sedang baca pesan dari Angga. Rin, kamu tahu gak gimana cara menghibur orang sakit parah dan kehilangan harapan? Siapa yang sakit mas? Angga. Rini pernah baca artikel tentang 10 cara menghibur mukmin yang mendekati ajal. Isinya apa aja? Pertama, ucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, bertobat. Ketiga, banyak berdoa minta ampun. Dan keempat, bersedekah ke fakir miskin. Setahu Mas, Angga orangnya soleh. Kayaknya dia udah melakukan semua itu. Tapi dia tetap aja merasa takut. Dia khawatir semua amalnya gak cukup. Mas pengen bantu dia. Tapi gak tahu gimana caranya. Mas Joko, mau kemana? Buru-buru banget. Mau kirim vitamin Tante. Buat Angga, sepupu saya. Dia lagi sakit. Oh, Tante doakan semoga cepat sembuh ya. Terima kasih Tante. Oh iya, Tante punya saran gak? Angga kelihatan sangat khawatir. Dia takut kalau tiba-tiba Allah memanggilnya. Mendingan Mas Joko kirim dulu paketnya. Ntar siang Tante mampir ke rumah biar lebih enak ngobrolnya. Baik Tante, permisi saya pergi dulu. Mas Angga udah lama sakit? Udah cukup lama sih, tapi baru kemarin saya dapat kabar kalau penyakitnya makin parah. Kasihan Mas Angga, semoga Allah mengangkat semua sakitnya dan diberi kesembuhan. Amin, makasih Tante. Sebenarnya Rini sudah jelasin beberapa hal yang perlu dilakukan mukmin biar gak khawatir saat mendekati ajal. Tapi biarpun Angga udah lakukan semuanya, dia masih tetap takut. Ketakutan yang dialami Mas Angga mirip dengan satu kisah dalam kitab suci Injil. Cerita dong Bu, gimana kisahnya? Wah, kalau soal gibah, ibu paling cepat. Jadi, ada seorang penjahat sedang menghadapi hukuman mati di salib. Saat mendekati ajalnya, dia menyadari semua dosa-dosanya. Lalu, dia minta pengampunan sama Isa Al-Masih. Dia tahu bahwa Isa berkuasa menyelamatkannya dari hukuman dosa setelah dia meninggal. Di surah mana ayat itu Tante? Coba Rini bisa tolong baca dari Injil Lukas 23 ayat 43. Jawab Isa, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Hanya dengan satu kalimat itu, dia dijamin masuk Firdaus. Betul, dia mengakui dirinya orang berdosa. Dia juga percaya Isa Al-Masih suci, Raja yang datang untuk memberi keselamatan bagi manusia. Dia selamat karena minta keselamatan dari Isa Al-Masih. Wah, terima kasih Tante. Nanti saya akan coba ceritakan lagi sama Angga. Semoga setelah mendengar cerita dari Tante, Angga bisa lebih tenang. Sama-sama, Tante juga akan berdoa buat Angga ya. Tante, kalau gak keberatan, boleh tolong bantu Angga berdoa untuk mendapatkan pengampunan dari Isa Al-Masih? Iya, tentu saja boleh. Tapi boleh tahu nggak kenapa tiba-tiba Mas Angga minta didoakan? Selama 3 hari ini, dia terus memikirkan kisah penjahat yang diselamatkan oleh Isa. Dia bahkan mengunduh aplikasi kitab Injil di handphonenya dan membaca sendiri kisah lengkapnya. Kalau emang itu keinginan Mas Angga, Tante nggak keberatan kok. Aku mengaku sebagai orang berdosa yang pantas dihukum. Namun aku mengimani Isa Al-Masih sebagai juru selamat yang menderita untuk menyelamatkanku. Aku percaya Isa akan mengampuni dosa-dosaku dan memberiku hidup kekal. Nah, coba minta Mas Angga mengucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh. Gimana pemakaman Angga dan semua urusan rumah sakit? Sudah beres semua. Alhamdulillah sudah Om. Semoga dia tenang di sana.
Amin. Oh iya Om, salah satu perawat yang merawat Angga bilang sebelum meninggal Angga kelihatan sangat siap. Maksudnya siap gimana? Dia percaya setelah meninggal dia akan bersama Isa Al-Masih di surga. Wajahnya penuh damai. Bahkan dia sempat tersenyum sebelum pergi. Alhamdulillah, Nak Angga pergi dengan hati damai. Om juga berharap bisa punya ketenangan seperti itu saat waktunya tiba. Insya Allah Om. Ikuti terus episode perjalanan lika-liku keluarga Ahmad Suparno. Temukan nilai-nilai kebenaran dalam setiap diskusi mereka.